atas rahmat, nikmat, hidayah, serta taufiknya, alhamdulillah kita dapat menghadiri kegiatan yang luar biasa ini, yaitu bedah buku dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara peserta bedah buku, izinkan saya Taufik Rahmanu akan memandu kegiatan pada siang hari ini dari awal sampai akhir. Namun sebelumnya kami izinkan untuk membaca atau menyampaikan rundown susunan acara kegiatan bedah buku pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne ITS. Kemudian acara yang ketiga adalah acara inti, penyampaian atau pembedah buku. Yang berikutnya yaitu tanya jawab dan penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah kita bersama-sama dengan membaca basmalah kita buka kegiatan bedah buku pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara peserta bedah buku, hari ini perpustakaan mengadakan kegiatan, serangkaian kegiatan tepatnya karena dimulai di hari Rabu, yaitu pameran atau basar buku bekerjasama dengan toko buku Gramedia. Dan inti dari kegiatan tersebut yaitu hari ini kami menghadirkan seorang penulis handal, kebetulan alumni ITS juga, Mas Ahmad Rifai Rifan. Beliau penulis yang sudah menciptakan atau menulis buku yang luar biasa banyak. Maka daripada itu hari ini akan kita bedah bersama-sama salah satu karya beliau, yaitu buku berjudul Generasi Emas, 100 Cara Menjadi Generasi Unggul, Berprestasi dan Berkontribusi. Untuk selanjutnya kami mohon kepada hadirin yang ada di ruangan CCWS dan peserta yang ada di Zoom, mohon untuk bisa menyesuaikan, dan yang di ruang CCWS kami mohon untuk bisa berdiri. Kita mengikuti menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne ITS. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandurimu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
kasih, kami persilakan untuk duduk kembali. Baik, masuk ke acara inti yaitu bedah buku. Buku hari ini yang akan dibedah langsung mendatangkan penulisnya yaitu berjudul Generasi Emas. 100 cara menjadi generasi unggul, berprestasi, dan berkontribusi. Buku ini merupakan salah satu buku bestseller yang sangat menginspiratif kita semua. Maka mari kita ikuti kegiatan hari ini mulai dari awal sampai akhir dengan berharap kita bisa mendapatkan kebaikan dari buku tersebut. Sebelum saya mulai kegiatan ini nanti akan langsung dipandu oleh moderator. Silakan Mas. Ini moderator kita Mas Zaki Damar Robani. Next. Ya. Ini kurikulum vitae-nya kurang besar ya Mas. Enggak gitu. Ya. Beliau adalah mahasiswa D4 Statistika Bisnis, Fakultas Vokasi ITS, mulai dari pengalaman pekerjaan, luar biasa, ada education levelnya, masih kuliah di ITS, sampai hari ini, organisasi yang diikuti termasuk ikut iklim, terus in the ITS Fund di Bekasi. Next, organisasi prestasi yang dimiliki luar biasa juga. Jadi intinya sudah tidak diragukan lagi kualitas moderator yang akan memandu kegiatan pada siang hari ini. Kami persilakan kepada Mas Zaki untuk maju ke depan dan kami persilakan juga kepada yang terhormat Bapak Ahmad Rifai Rifan untuk bisa maju. Kita mulai kegiatan pada siang hari ini. Untuk beliau kami minta untuk beri aplaus yang luar biasa. Kami persilakan. Ya. Oke, monggo. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Mas Zaki. Sekali lagi selamat mengikuti kegiatan bedah buku hari ini. Sementara saya MC nanti akan disambung lagi di berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sebelumnya mohon izin saya buka kembali. Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Zaki dari mahasiswa semester 6 Statistika Bisnis Fakultas Vokasi ITS. Seperti itu teman-teman dan Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan siang hari ini kami semua diberikan kesehatan walafiat dan tentu kita semua dapat diberikan kesempatan ya teman-teman untuk sama-sama mendengarkan bedah buku bersama langsung spesial nih pada kesempatan siang hari ini langsung bersama penulisnya. Mungkin kalau teman-teman masih penasaran kita bisa melihat nih ada contoh displaynya di depan yaitu dari buku Generasi Emas. Jadi teman-teman boleh banget diperhatikan dan nanti yang paling aktif bisa dapat bukunya Mas ya? Oh gitu, oke. Dan teman-teman juga boleh dicatat terlebih dahulu karena sangat banyak hal sekali pada siang hari ini untuk kita dengarkan daging-dagingnya dari Mas Rifai, di mana beliau merupakan penulis muda alumni ITS yang kalau sekarang teman-teman cek Instagram beliau, followersnya sudah 109.000 teman-teman. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman? Oke. Beliau merupakan peraih rekor muri, mentor sekaligus penulis, di mana beliau merupakan penulis muda yang sekarang usianya kurang lebih 25 tahun dan sudah menulis 40 buku, di mana buku-buku bestsellernya salah satu yang berjudul Mansabaro Zofiro, Tuhan Maaf Kami Sedang Sibuk, Good I Miss You, dan lain sebagainya yang tentu buku-bukunya sangat menginspirasi kita semua khususnya yang akan kita sama-sama dengarkan dari bedah buku pada kesempatan siang hari ini mengenai judulnya Generasi Emas, seperti itu teman-teman. Oke, baik.
Sebelumnya selamat datang juga kami ucapkan kepada Mas Rifai. Kembali lagi ke alma mater ya Mas. Saya izin duduk. Oke, mungkin bagaimana Mas Rifai kabarnya hari ini? Baik. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zaki. Waalaikumsalam Mas. Ya, alhamdulillah saya sehat Mas Zaki. Alhamdulillah sehat ya Mas. Tadi diantar siapa Mas ke sini? Sendiri. Oh Saya sendiri. Oke, siap. Tanpa lama lagi ya teman-teman, kita langsung saja coba mendengarkan introduce dulu dari beliau. Sekali lagi boleh teman-teman catat, dan ketika nanti ada hal yang ditanyakan, boleh sekali, karena goodie bag dan segala macam merchandise yang ada di depan ini akan sia-sia kalau misalnya teman-teman tidak akan menggunakannya semaksimal mungkin. Seperti itu Mas? Oke. Tanpa lama lagi langsung saja saya izin mempersilahkan kepada Mas Ahmad Rifai Rifan untuk sama-sama kita mendengarkan dari penjelasan mengenai bedah buku dari buku beliau, yaitu mengenai generasi emas. Seperti itu. Monggo Mas. Baik, terima kasih Mas Zaki. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Perpustakaan ITS, Pak Agus Santos. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dari ITS Surabaya, dari Perpustakaan ITS Surabaya, teman-teman dari Gramedia Surabaya, Pak Jono, Mbak Arum, serta teman-teman mahasiswa ITS sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita dipertemukan di forum, di majelis yang mudah-mudahan mendapatkan limpahan keberkahan. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini mudah-mudahan bisa memberi inspirasi, memberi manfaat, memberi dukungan, khususnya dukungan semangat bagi teman-teman sekalian untuk menjadi pribadi-pribadi emas berikutnya, gitu ya. Siang hari ini saya diminta untuk membedah salah satu buku saya yang berjudul Generasi Emas, teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, jadi saya sebenarnya alumni sini juga, lulusan ITS Surabaya, jurusan teknik mesin. Jadi mungkin banyak sekali teman-teman dari pembaca gitu ya, khususnya yang awalnya agak terkejut ketika melihat bahwa ini penulisnya kok lulusan teknik mesin lagi ya, nggak ada nyambung-nyambungnya dalam dunia perbukuan, apalagi buku-buku yang ditulis buku-buku self improvement, buku-buku pengembangan diri, nggak ada hubungannya sama sekali. Lulusan teknik mesin biasanya jadi apa teman sekalian? Lulusan teknik jadi engineer ya, jadi engineer, kerja di kantor gitu ya, yang dipegang alat-alat mesin gitu ya. Tapi ini ujung-ujungnya malah menjadi seorang penulis. Jujur ketika saya di kampus, tempat yang paling favorit bagi saya Mas Zaki, tempat favorit saya ketika di kampus itu ada dua. Di mana tuh Mas? Satu di Manarul Ilmi, Insya Allah. yang kedua di Perpustakaan ITS. Balik lagi ke sini Mas ya, ke Iya, perpustakaan benar. lagi, alhamdulillah. Jadi Manarul Ilmi tempat saya mencari ketenangan gitu ya. Ketika sedang berat-beratnya ujian di kampus, ketika sedang padat-padatnya laporan gitu ya. Nulis laporan, bikin jurnal, apalagi yang sedang mau tugas akhir gitu ya, padat banget, kerja praktek. Nah itu ngeluhnya ya di situ, di Masjid Manarul Ilmi. Semakin berat ujiannya, semakin lama saya nongkrong di Manarul Ilmi gitu ya. Dan yang kedua adalah perpustakaan ITS. Jadi selain di kampus, di jurusan, itu saya paling banyak ya di sini. Dan yang paling sering saya kunjungi adalah lantai 5. Lantai 5, dan disitulah awalnya kenapa saya akhirnya menjadi penulis. Ya, ini karena peran perpustakaan ITS juga sebenarnya teman-teman sekalian. Jadi saya sangat berterima kasih sekali karena sejak saya kuliah dulu, perpustakaan ITS sudah memberikan fasilitas yang sangat baik, literatur yang menurut saya sangat komplit, yang itu memberi saya masukan sehingga akhirnya saya 1 tahun setelah saya lulus, itu akhirnya saya memutuskan untuk fokus dalam bidang kepenulisan saja. Jadi lulus dari ITS saya sempat bekerja sesuai jalur sebagai seorang engineer di salah satu perusahaan. Kemudian 1 tahun kemudian saya memutuskan untuk resign dan fokus menjadi seorang penulis.
Jadi itu cukup mengejutkan bagi teman-teman, apalagi teman-teman sejurusan saat itu. Kenapa nggak lanjut aja sambil nulis kan bisa gitu ya. Tapi itu sudah keputusan final saat itu. Dan alhamdulillah saat ini beberapa bulan yang lalu, baru beberapa bulan yang lalu keputusan itu membuahkan hasil teman-teman sekalian. Dan teknik mesin itu nggak saya tinggal, bener-bener nggak saya tinggalkan. Jadi nggak bener-bener saya tinggalkan sebenarnya. Karena beberapa bulan yang lalu Persatuan Insinyur Indonesia (PII) itu meminta saya untuk menghitung, Mas Rifai, total buku yang sudah Mas Rifai tulis selama ini ada berapa? Sejak lulus sampai sekarang ada berapa? Setelah saya hitung, sebelumnya saya nggak ngitung sama sekali, nulis saja gitu ya, tiap bulan terbit, tiap bulan terbit. Tapi beberapa bulan yang lalu Persatuan Insinyur Indonesia meminta kami untuk menghitung, coba deh dihitung di semua penerbit, coba dihitung dari awal sampai akhir Mas Rifai sudah menerbitkan berapa buku. Ternyata setelah saya total, bulan itu sudah terbit 212 judul buku. Akhirnya apa? PII langsung berinisiatif merekomendasikan ke Museum Rekor Indonesia, didaftarkan ke MURI. Ya udah, ini kami daftarkan ke MURI, kami rekomkan untuk mendapatkan rekor MURI. Rekornya apa? Sarjana teknik yang menulis buku motivasi terbanyak di Indonesia. Nah, itu kan unik tuh ya, sarjana teknik tapi menulis buku motivasi terbanyak di Indonesia. Nah, akhirnya nggak bener-bener saya tinggalkan ITS-nya. Maka beberapa bulan yang lalu saya menemui Pak Rektor nih, menemui Pak Bambang untuk penyerahan sertifikatnya. Itu bukan langsung dari MURI, saya meminta, saya lebih membanggakan kalau yang nyerahkan langsung ini Rektor ITS. Akhirnya beberapa bulan yang lalu saya ke ITS, ke Rektorat untuk penyerahan rekor MURI tersebut. Nah, ini yang mau dari 212 judul buku itu, buku inilah yang akhirnya dipilih oleh teman-teman perpustakaan ITS untuk kita bedah hari ini, yang berjudul Generasi Emas. Jadi buku setebal 400-an halaman ini, saya tulis pada tahun 2019, menjelang COVID. Jadi udah 6 tahunan yang lalu. Awalnya buku ini memang terinspirasi dari visi Indonesia Emas yang dicanangkan oleh Indonesia, oleh pemerintah. Jadi inspirasi awalnya memang benar berasal dari sana, yaitu gimana caranya agar 2045 itu generasi kita benar-benar bisa menjadi pribadi-pribadi yang unggul, pribadi-pribadi yang berkontribusi, yang prestatif, yang enggak sekedar banyak jumlahnya tetapi juga berkualitas. Maka saya terpikir nih, gimana kalau kita memperingati 100 tahun kemerdekaan Indonesia itu, juga dibuatkan sebuah buku untuk menyambut itu. Nah, bukunya ini ditujukan untuk anak muda dan remaja. Karena apa? Karena ketika saya menulis buku untuk anak muda dan remaja hari ini, artinya 2045 ke depan mereka lah yang sudah benar-benar matang dan siap untuk memimpin negeri ini. Jadi misalnya buku ini terbitnya kan 2019 menuju ke 2045 itu saya rasa pas banget. Apalagi di sini dicantumkan di halaman belakang buku ini dicantumkan bahwa usia termuda pembaca buku ini, yang boleh membaca buku ini adalah usia kisaran 15 plus, 15 tahun ke atas. Sudah boleh membaca buku ini. Jadi buku sekarang dikasih gitu ya, buku-buku yang boleh dibaca secara umum itu dikasih batasan usia yang boleh membaca buku tersebut. Misalnya novel itu enggak asal dibaca oleh pembaca saat ini, sekarang ada batasannya. Nah, buku ini ketika didaftarkan ISBN dikasihkan batasan tersebut. Buku ini boleh dibaca oleh usia 15 tahun ke atas. Nah, harapannya ketika teman-teman remaja, teman-teman SMA, teman-teman mahasiswa ketika membaca buku ini di 2045 itu pas banget. Mereka lah yang akan memegang tampuk kekuasaan negeri ini. Mereka lah yang berperan, mereka lah yang punya peran-peran maksimal di negeri ini. Harapannya seperti itu. Itulah kenapa kalau teman-teman baca buku ini, bahasanya ringan banget. Karena targetnya memang anak muda. Bahasanya ringan, nggak ada diksi-diksi yang sulit, nggak ada istilah-istilah yang perlu definisi yang sangat khusus, nggak. Buku ini sangat ringan, bisa dinikmati oleh anak SMP pun bahkan bisa sebenarnya. Tapi karena ini 15 plus, tapi akhirnya rata-rata remaja SMA, mahasiswa yang membaca buku ini. Jadi ketika saya membedah buku ini rata-rata ya selain di kampus, di SMA atau pesantren-pesantren madrasah aliyah.
Jadi rata-rata itu karena target pembacanya memang mereka. Isinya apa sih sebenarnya? 100 cara itu apa? Apa saja kok sampai ketemu 100 cara? 100 cara ini saya tuliskan di sini, di pengantar sebenarnya. Kenapa saya tujuannya apa? Kok dipaskan 100 gitu ya? Kan bisa 45, bisa 50, atau bisa angka-angka yang random. Kenapa kok dipaskan 100? Saya tulis di pengantarnya. Mengapa harus 100 cara? Saya jawab sendiri pertanyaan itu. Sebenarnya tidak harus juga. Ide untuk menggenapkannya menjadi 100 itu hadir dari kedekatan antara istilah generasi emas dengan hadiah ulang tahun Republik Indonesia yang ke 100 tahun. Jadi biar cantik aja angkanya gitu ya, dipas-paskan gitu ya. Ya ini pada tahun 2045. Nah dari 100 cara yang tersaji dalam buku ini, mungkin ada beberapa cara yang topiknya mirip-mirip nih. Diulas berkali-kali, ada yang diulas berkali-kali, topiknya mirip, tapi dipisah menjadi beberapa bagian. Alasannya apa? Yang pertama, karena kadang pemisahan tersebut selain untuk menggenapkan menjadi angka tersebut 100, juga bertujuan untuk menghindari bab-bab yang terlalu panjang. Kita tahu sendiri, pembaca hari ini itu malas banget, atau daya bacanya itu rendah, bener nggak? Minat bacanya tinggi, tapi daya bacanya yang rendah. Nggak kuat baca teks-teks yang terlalu panjang. Minat baca Indonesia apakah rendah? Enggak, tinggi banget. Apalagi scrolling gitu kan ya. Ribuan story bisa dibaca satu persatu kan ya. Berjam-jam itu, ribuan kalimat itu. Tapi kalimat-kalimat yang random. Akhirnya apa? Daya bacanya, kekuatan membaca teks yang bersambung itu menjadi kurang. Nah itulah yang saya manfaatkan, kenapa harus dipecah-pecah. Tulisan-tulisan kita hari ini harus kita sesuaikan dengan zamannya. Kita nggak bisa memungkiri karakter generasi muda kita emang seperti itu. Maka kalau pengen mereka juga suka baca, ya udah nggak apa-apa. Kita pecah-pecah, kita beradaptasi dengan kemampuan mereka seperti itu. Lalu apa saja yang dibahas? Apa saja yang dibahas dalam buku Generasi Emas ini? Dari 100 ini tentu saja nggak akan selesai kalau kita membahasnya dalam waktu 1-2 jam ke depan. Maka saya meringkasnya teman-teman sekalian, saya meringkasnya menjadi 5 hal saja yang saya rasa sangat penting dan mewakili 100 cara tersebut. Dan 5 hal itu karena saking pentingnya, itu pun saya urai lagi menjadi buku baru. Jadi buku induknya itu ini. Kemudian dari buku induk 100 cara ini, karena merasa ini ada hal-hal atau bagian-bagian yang penting nih untuk diulas ulang, untuk dibahas lebih mendalam. Akhirnya apa? Saya tuliskan pecahannya itu menjadi 5 buku baru. Yaitu, minta tolong next, berikutnya, slide berikutnya. Nah ini, induknya kan Generasi Emas, tebal 400-an halaman ini. Karena ada 5 bagian yang perlu kita highlight, perlu kita garis bawahi, maka ini yang menurut saya perlu kita bahas hari ini. Yang pertama adalah generasi mandiri, sudah terbit juga. Generasi empati, generasi produktif, generasi optimis, dan generasi menulis. Mandiri, yang selesai dengan dirinya sendiri terlebih dahulu, yang pertama. Kemudian yang kedua, yang empati, yang gak egois, yang gak hanya mementingkan dirinya sendiri. Kemudian generasi produktif, yang gak males-malesan, yang gak suka nunda-nunda, yang sat-sat gitu ya. Kemudian generasi optimis. Generasi optimis ini generasi yang dalam ujian-ujian hidupnya dia masih mampu melihat celah-celah cahaya di masa depannya. Dalam hal-hal yang ujian-ujian kehidupan di negara yang terpuruk sekalipun dia masih memiliki visi yang sangat tinggi. Dia masih memiliki mimpi-mimpi yang tidak pernah pudar oleh zaman. Kemudian yang terakhir adalah generasi menulis. Karena apa? Saya masukkan generasi menulis ini dalam bab tersendiri atau buku tersendiri. Karena saya rasa generasi yang unggul itu harus didukung dengan karya-karya tulis yang juga banyak. Karya-karya tulis, generasi-generasi yang cinta literasi, generasi-generasi yang mampu mengemas apapun ide-ide dan gagasannya menjadi sebuah karya dan disampaikan kepada banyak orang. Karena kita seringkali punya banyak ide, punya banyak gagasan, tapi ujung-ujungnya ide dan gagasan itu menguap begitu saja. Karena tidak kita abadikan. Maka menjadi pribadi-pribadi yang menulis, apapun profesi kita nanti,
menjadi siapapun kita nanti, lulus dari sini menjadi apapun peran kita nanti, harapannya kita memiliki karya tulis. Karena itu yang akan kita wariskan kepada generasi-generasi yang akan datang. Oke, kita bahas satu persatu. Kita bahas satu persatu. Yang pertama dulu, generasi, next saja deh. Oh iya, saya lupa dikasih pointer tadi. Oke, yang pertama, harapannya apa yang kita bahas hari ini bisa menyelesaikan minimal persoalan-persoalan yang teman-teman hadapi. Karena percuma banget kalau kita membahas sesuatu tetapi itu nggak menyangkut atau nggak relate dengan apa yang teman-teman hadapi hari ini. Saya sudah menjadi mahasiswa sekitar belasan tahun yang lalu. Udah kelihatan tua banget ya. Udah belasan tahun yang lalu. Saya lulus dari sini udah belasan tahun yang lalu. Mungkin zamannya berbeda, tetapi ketika saya keliling dari berbagai kampus di Indonesia, ternyata pertanyaan-pertanyaan yang mereka hadirkan itu enggak terlalu berbeda dengan apa yang saya hadapi dulu. Yang pertama, seringkali pertanyaannya enggak jauh-jauh dari ini. Masih galau dengan masa depan. Masih galau dengan masa depan. Karena apa? Ada banyak riset yang mengatakan bahwa mahasiswa saat ini ternyata masih merasa salah pilih jurusan dibandingkan dengan mahasiswa yang sudah yakin banget ini jurusan yang gue banget. Banyak mahasiswa yang sudah masuk jurusan tertentu tetapi dia masih merasa bahwa ini jurusan gak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Di awal mungkin mengira bahwa ini prospeknya luar biasa atau ikut-ikutan teman atau ini harapan orang tua dan lain-lain. Akhirnya masuk gitu aja. Tapi setelah masuk 1 semester, 2 semester, 3 semester, kok makin berat, makin berat, makin berat. Akhirnya apa? Bahkan di pertengahan kuliah mengira bahwa kayaknya bukan ini jurusan yang saya cari gitu ya. Ternyata risetnya seperti itu. Lebih dari 80% mahasiswa di Indonesia merasa salah pilih jurusan ketika mereka sudah terlanjur kuliah. Nah ini yang mau kita pecahkan salah satunya. Masih galau dengan masa depannya. Yang kedua, belum yakin dengan potensi dirinya. Bahkan sudah mulai kuliah tapi nggak yakin potensi saya ada di mana. Padahal ketika lulus nanti yang lebih penting bukan kita lulusan mana. Kita lulusan mana nggak begitu penting. Yang lebih penting apa? Yang lebih penting adalah kamu bisa apa, ya kan? Nggak penting lagi kamu jurusan apa, kamu lulusan mana, IP kamu berapa. Pertanyaan itu sudah nggak penting lagi, udah nggak relevan lagi. Yang sangat relevan adalah kamu bisa apa. Maka potensi ini harus benar-benar kita temukan dan diasah sampai expert di usia-usia ini. Di waktu inilah teman-teman, waktu yang tepat untuk menemukan ini. Berikutnya, pengaturan waktu yang berantakan. Itulah kenapa saya menulis generasi produktif. Mudah-mudahan itu bisa membantu teman-teman untuk bisa mengatur waktu dengan baik. Kesulitan beradaptasi dengan pembelajaran. Kemudian mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial, pertemanan, circle itu masih mempengaruhi apa yang mau kita ikuti. Kemudian salah memilih circle pertemanan, belum menemukan ladang kontribusi yang tepat. Aku mau berperan tapi berperan di mana? Kemudian masih mencari-cari figur yang layak untuk diteladani. Ah ini nggak tahu nanti dibahas atau enggak ini ya. Rasa cinta yang mulai hadir dalam jiwa, ternyata itu sudah sangat mempengaruhi. Karena itu yang saya rasakan juga saat kuliah gitu ya. Ada benih-benih itu yang sangat mengganggu konsentrasi kita untuk menyelesaikan perkuliahan. Dan lain-lain. Nah dan lain-lain. Nanti dan lain-lain bisa teman-teman tambahkan, barangkali ada kira-kira masalah yang belum kita wakili dengan pertanyaan di sini. Mungkin bisa teman-teman tambahkan di sesi tanya jawab nanti. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama dulu. 5 langkah menjadi generasi emas. Itulah kenapa tadi saya bilang 100 cara ini nggak mungkin kita bahas dalam waktu 2 jam. Maka mudah-mudahan 5 hal inilah yang mewakili, yang menurut saya paling penting. Yang pertama dulu, generasi empati. Generasi empati ini bukunya ya, sekitar tebelnya sekitar 200-an halaman. Saya tuliskan tersendiri karena saking pentingnya. Bahkan di halaman belakang saya bilang gini, ada sebuah cerita ya, ingin menarik menurut saya. Ada seorang murid yang bertanya kepada gurunya, "Guru, tolong berilah saya nasihat. Apa yang dirasa hilang dari generasi kami saat ini?" Apa yang dirasa hilang dari generasi kami saat ini? Gurunya bilang,
Ada 3 hal nak yang kini telah hilang dari generasimu. Muridnya bertanya, apa saja itu guru? Yang pertama sabar. Yang pertama sabar. Hidup kalian yang serba cepat membuat generasi kalian kehilangan sifat sabar. Sabar. Sang murid lalu bertanya lagi, lantas apa yang perlu kami lakukan untuk melatih kesabaran kami? Gurunya menjawab, nikmati prosesmu. Itulah kenapa slow living sekarang menjadi tema yang cukup menarik untuk kita bahas. Nikmati prosesmu nak, jangan terburu-buru sampai tujuan. Dengan berlari memang membuatmu sampai tujuan lebih cepat. Tapi kadang kamu perlu berjalan. Karena dengan berjalan kamu bisa menikmati pemandangan di kanan kirimu. Muridnya tanya lagi. Lalu berikutnya yang kedua apalagi guru? Yang dirasa sangat kami butuhkan untuk menghadapi zaman yang sangat keras ini. Guru tadi menjawab yang kedua adab. Jadi yang pertama sabar, yang kedua adab, karakter, sifat, akhlak, moral. Generasi kalian sudah sangat mengabaikan adab dan etika kepada sesama. Padahal adab itulah yang menjadikan kalian terhormat di masa depanmu. Kemudian sang murid bertanya lagi yang terakhir, lantas apa yang terakhir guru? Gurunya menjawab, empati. Nak, kalau manusia sudah kehilangan empati, lalu apa yang bisa dibanggakan darinya? Puncak dari sifat kemanusiaan adalah saat dia masih punya empati di dalam jiwanya. Empati, kemauan untuk perhatian, kemauan untuk mempertimbangkan ini baik atau buruk efeknya bagi orang lain. Kira-kira aku bisa nggak hidup tidak mementingkan diriku sendiri di masa depan? Memilih peran dan menjadi solusi bagi masalah banyak orang. Karena seringkali kita melihat generasi saat ini kan gitu ya. Masalah sendiri saja banyak yang belum selesai, ngapain aku mikirin urusan orang lain. Banyak yang cuek kayak gitu, maka ini yang perlu kita latih. Sebenarnya orang lain tidak peduli seberapa hebat, seberapa pintar, seberapa kaya, seberapa berpengaruhnya kita. Yang mereka pedulikan hanya satu, apakah keberadaan kita memberi manfaat bagi mereka, itu saja kan ya. Coba teman-teman ingat, kira-kira apa yang dipedulikan oleh orang-orang sekeliling kita? Enggak peduli mereka kita masuk ITS atau enggak peduli. IPK kita berapa, itu enggak peduli mereka. Enggak peduli sama sekali. Coba tanya tetangga kita gitu ya, di sekitar lingkungan rumah kita gitu ya. Mereka peduli enggak kira-kira? Sekaya apapun kita, mereka enggak peduli. Sesukses apapun karir kita nantinya, enggak peduli bagi mereka. Yang mereka pedulikan adalah kita punya manfaat atau enggak bagi mereka. Kita masih mau berkontribusi enggak, berperan enggak terhadap mereka. Maka kontribusi itu paling enggak minimal kita harus menggarisbawahi 3 hal ini. Yang pertama, kenapa kita harus berkontribusi? Karena itu adalah parameter terbaik untuk mengukur kualitas kita. Parameter terbaik itu adalah kontribusi kita bagi sesama, itu luas enggak? Karena itu dalam agama Islam juga sebaik-baik manusia siapa? Yang paling bermanfaat bagi orang di sekelilingnya. Maka kontribusi ini penting banget. Kemudian yang kedua, minimal ini, standar minimalnya adalah jangan jadi benalu bagi orang lain. Ada sebuah perspektif yang menurut saya keren banget dari seorang penulis, seorang budayawan, M.H. Ainun Najib, Cak Nun. Dalam salah satu tulisannya beliau pernah menuliskan seperti ini. Kalau di dalam hukum fikih agama Islam itu ada 5 macam hukum, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ternyata dalam realitas sosial kita juga bisa membagi manusia menjadi 5 macam manusia. 5 macam manusia. Manusia wajib, manusia sunnah, manusia mubah, manusia makruh, manusia haram. Nah ini unik nih ya. Kalau dalam hukum fikih mungkin udah familiar bagi kita. Tapi kalau manusia dibagi-bagi atau dikelompokkan menjadi 5 macam manusia seperti itu mungkin masih bagi kita unik. Yang pertama manusia wajib. Siapa manusia wajib itu? Manusia wajib adalah manusia yang keberadaannya harus ada di lingkungan tersebut. Enggak boleh enggak ada, harus ada dia. Kalau enggak ada dia, rusak sudah komunitasnya. Ada enggak orang kayak gitu? Kalau ada orang tersebut, komunitasnya itu membaik. Dia memberi pengaruh yang sangat positif kepada lingkungannya. Begitu dia pergi, rusak komunitas itu. Dia wajib ada, enggak boleh enggak ada. Nah itu yang disebut manusia wajib. Harus ada dia, enggak boleh enggak ada dia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah manusia sunnah. Siapa manusia sunnah itu? Manusia yang ketika dia datang
dia memberikan manfaat bagi komunitasnya, bagi lingkungannya. Tapi begitu dia pergi, ada orang lain yang siap menggantikan posisinya. Ada orang lain yang siap menggantikan posisinya. Jadi kehadirannya sunnah. Kehadirannya dibutuhkan, tapi enggak wajib-wajib banget. Ada orang lain yang bisa menggantikan posisinya ketika dia sudah pergi. Kehadirannya sunnah saja. Sunnah saja. Yang ketiga adalah manusia mubah. Siapa manusia mubah itu? Baik dia ada maupun dia enggak ada, enggak ngaruh sama sekali. Ada orang kayak gitu? Enggak usah lihat kanan kiri kita, lihat diri kita sendiri ya. Jangan-jangan itu kita gitu ya. Adanya kita sama dengan enggak adanya kita. Jangan sampai tuh. Saya ketika di ITS itu ada salah satu mata kuliah yang sangat saya jarang banget untuk absen gitu ya. Jarang banget untuk absen. Mata kuliah dari Profesor Abdullah Sahab. Dari Teknik Mesin, Prof. Abdullah Sahab. Beliau salah satu kalimat yang menurut saya masih teringat terngiang-ngiang sampai saat ini adalah ada satu kalimat yang sering banget beliau ucapkan. Kalimat itu adalah jangan sampai ada dan tidak adamu di dunia ini nggak ada bedanya. Ukir namamu di panggung sejarah dan caranya cuma ada dua. Caranya ada dua kata beliau. Satu, jadilah orang yang namanya atau kisah hidupnya layak untuk ditulis. Atau yang kedua, kalau nggak bisa kayak gitu, yang kedua, jadilah penulis. Nah itu salah satu yang menginspirasi saya kenapa saya jadi penulis yaitu. Kata beliau itu, jangan sampai ada dan tidak adanya kita di dunia ini nggak ada bedanya. Ukirlah nama kita di panggung sejarah. Caranya cuma ada dua. Jadilah pribadi yang inspiratif, yang namanya dan kisah hidupnya layak untuk ditulis, layak untuk dikisahkan, layak untuk dibagikan. Atau yang kedua, jadilah penulis saja deh. Kalau nggak bisa jadi orang kayak gitu. Nah mudah-mudahan kita bisa menjadi keduanya ya. Yang kisah hidup kita layak untuk ditulis dan juga bisa menuliskan ide-ide dan gagasan-gagasan kita. Itu yang ketiga ya, manusia mubah. Jangan sampai menjadi manusia mubah yang adanya kita sama dengan gak adanya kita. Yang lebih parah lagi adalah yang keempat nih, manusia makruh. Siapa manusia makruh itu? Ketika dia datang, potensi dia ngerepotin itu jauh lebih besar daripada potensi dia memberi manfaat. Nggak jadi benalu aja untung-untungan gitu ya. Ketika dia nggak ada, suasana tenang, damai, nggak ada apapun gitu ya. Begitu dia datang, orang lain dibuat repot oleh kehadirannya. Ada teman kita kayak gitu? Nggak usah menilai orang lain. Jangan-jangan orang lain itu adalah kita. Jangan-jangan orang itu adalah kita. Maka mari refleksi diri terlebih dahulu. Jangan-jangan kita menjadi manusia makruh nih. Yang hadirnya kita justru ngerepotin orang lain daripada ketidakadanya kita. Yang terakhir lebih parah nih, manusia haram. Jangan sampai. Siapa manusia haram itu? Manusia yang ketika dia datang, dia pasti merusak. Merusak komunitasnya, merusak lingkungannya, bukan hanya merepotin, tapi merusak komunitas tersebut. Mending gak ada. Semua orang berdoa semoga dia segera pergi, semoga dia segera meninggalkan komunitas tersebut. Jangan sampai menjadi pribadi seperti itu. Minimal jangan jadi benalu. Jangan jadi beban bagi orang lain. Kemudian yang terakhir adalah perbanyak legacy. Tinggalkan warisan-warisan terbaik dimanapun kita berada. Setiap fase hidup kita miliki peninggalan-peninggalan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh orang-orang sepeninggal kita. Di sekolah kita dulu harus ada yang kita tinggalkan, entah apa itu. Karya apa yang masih bisa dimanfaatkan oleh orang-orang sepeninggal kita. Di ITS ini juga targetkan nih. Jangan sampai kita meninggalkan ITS tapi kita nggak ada jejak sama sekali. Tinggalkan jejak apapun peran kita. Karena setiap orang punya passion masing-masing. Passion tersebutlah yang akhirnya membuat kita memilih peran yang berbeda-beda. Gak masalah peran apapun itu, yang penting tinggalkan legacy. Tinggalkan warisan yang bisa dinikmati oleh orang-orang sepeninggal kita. Itu ya. Ini ada pertanyaan nih. Yang bisa menjawab dengan tepat gitu ya. Saya kasih buku yang pertama dulu, Generasi Empati. Oke ya. Bisa angkat tangan yang cepat ya. Apa persamaan dari keempat tokoh ini? Sebutkan dua saja persamaannya berdasarkan parameter-parameter yang saya sebutkan berikut ini. Gitu ya. Sebutkan dua persamaan dari empat tokoh ini berdasarkan parameter-parameter yang saya sebutkan berikut ini. Yang pertama, Gajah Mada bersumpah akan mempersatukan Nusantara. Jadi teman-teman kalau baca kisahnya Gajah Mada, itu Gajah Mada pernah bersumpah akan mempersatukan Nusantara. Pertama ya, kalimat pertama.
Yang kedua, Pak Habibie bersumpah mengabdikan sisa umurnya untuk tanah airnya. Teman-teman baca biografi Pak Habibie, beliau bersumpah akan menghabiskan sisa umurnya untuk tanah airnya. Yang ketiga, Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, pernah bertekad membangkitkan kekuatan ulama di Indonesia. Oke, yang terakhir. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, bertekad melakukan pembaharuan untuk Muslim se-Indonesia. Dari parameter-parameter itu, sebutkan dua saja persamaan atau dua kata saja yang mewakili persamaan dari keempat tokoh ini. Dua kata, nggak boleh lebih dari dua kata. Satu apa, dua apa. Yang bisa silakan angkat tangan. Ada? Boleh Oke, teman-teman? boleh. Oke, Silakan. silakan Mbaknya. Ya, perkenalkan nama saya Aryana, saya dari Teknik Geomatika. Saya mau menjawab. Menurut saya dua kata itu gigih dan tangguh. Gigih dan tangguh. Ya, apakah Kurang perlu tepat. dijabarkan? Kurang tepat. Kurang Baik. mewakili. Berdasarkan 4 parameter tadi ya. Oke, makasih jawabannya ya. Ada yang lain? Ada yang mau nyoba? Oke, silakan Mbak yang di belakangnya. Kerudung abu-abu ya? Oke. Oke. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ade Oktaviana dari Teknik Lingkungan. Saya ingin coba menjawab pertanyaan tersebut. Mungkin yang pertama, keempatnya sama-sama optimis dan menjadi bermanfaat. Optimis dan bermanfaat. Benar. Itu dia ya. Diwakili dengan kata apa? Oke. Optimis itu ada sumpah, ada mimpi, ada tekad ya. Diwakili dengan kata yang merah. Coba lihat yang merah. Itu mewakili optimisme, impian, visi tinggi. Yang merah. Oke. Kemudian yang kedua apa? Tanah air Indonesia. Ya, tanah air Indonesia Nusantara. Apa hikmahnya, apa pelajarannya? Ini minta tolong bukunya ya, hadiahnya silakan. Dari Teknik Lingkungan ya, permisi saya. Oke. Nah, terima kasih jawabannya. Jadi yang pertama, generasi emas itu harus punya visi atau mimpi yang tinggi. Mimpinya nggak boleh yang rendah, nggak boleh yang terbatas, nggak boleh terlalu sempit. Karena kebanyakan kita, mayoritas kita, impian hidupnya itu sederhana banget. Sederhana banget. Mimpinya apa biasanya? Setelah lulus kuliah, ngapain biasanya? Impiannya apa kira-kira? Mayoritas mahasiswa. Lulus dari ITS mau ngapain kira-kira? Kerja. Oke, setelah kerja, impiannya apa lagi? Udah kerja nih, udah dapat penghasilan tetap setiap bulan, udah mapan, udah punya rumah, udah punya kendaraan, udah mau apa lagi kira-kira? Nikah, oke, kerja, nikah. Habis nikah impiannya apa lagi kira-kira? Punya anak, bener, punya anak. Udah nikah, udah punya anak, udah lulus kuliah, udah mapan, kehidupannya udah mapan, kira-kira impian berikutnya apa? Apalagi? Mempersiapkan pensiun, oke. Setelah pensiun ngapain? Menikmati hidup, menunggu kematian, oke. Rata-rata apa? Alur hidupnya sangat sederhana, impiannya, visi hidupnya sederhana. Di wilayah pribadi dan maksimal keluarga saja kan ya. Ingin hidup tenang, damai sampai meninggalkan dunia ini dengan tenang. Boleh nggak impian kayak gitu? Boleh nggak kita mimpi kayak gitu? Boleh, nggak ada salahnya. Karena tujuan kita diciptakan memang untuk beribadah kepada Allah. Dan ada orang-orang yang ibadahnya memang untuk dirinya sendiri dan keluarganya saja. Boleh, tetapi kalau kita mau menjadi pribadi-pribadi seperti mereka, yang namanya dikenang dalam sejarah, yang ketika mereka sudah dimakamkan tetapi yang mendoakan masih banyak banget, maka impian kita harus di luar batas itu. Harus keluar dari lingkup impian mayoritas manusia pada umumnya, yang hidup untuk dirinya sendiri dan maksimal keluarganya semata.
Jadi paling enggak ketika kita sudah dimakamkan, ada banyak orang-orang yang masih mengenang kita, mengenang karya kita, menikmati apa yang kita buat di dunia ini. Dan mayoritas muslim sudah tahu tentang salah satu hadis yang sangat populer itu. Ketika kita meninggal dunia, ada 3 hal kan ya, yang masih mengalirkan pahala kepada kita. Apa saja itu? Yang pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah, apa itu jariah? Yang bisa dinikmati terus menerus. Sedekah jariah. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Nah, caranya supaya ilmu bermanfaat itu bisa dinikmati oleh banyak orang, salah satunya tuliskan, bagikan. Sekarang udah banyak medianya. Jadikan konten juga bisa, video juga bisa. Share, banyak-banyak berbagi. Secara free juga boleh, berbayar juga nggak apa-apa. Karena ada yang mempermasalahkan nih. Penulis yang dapat royalti itu dapat pahala nggak kira-kira? Pertanyaan kayak gitu kan bikin galau penulis kan ya. Penulis yang dapat royalti dari penerbit itu dapat pahala enggak? Berbagi ilmu. Itu nanti urusannya dengan Allah, nggak usah ikut-ikutan. Kemudian yang ketiga apa? Punya anak soleh yang mendoakan. Apalagi banyak orang yang mendoakan. Itulah salah satu kenapa kita harus punya pribadi yang empati, yang punya perhatian kepada sekitar kita. Bermanfaat bagi banyak orang. Nah ini kesimpulannya adalah mayoritas tokoh-tokoh besar dalam sejarah mengisi hidupnya bukan untuk dirinya sendiri. Mayoritas tokoh-tokoh besar pasti punya mimpi yang jauh lebih hebat daripada itu. Kemudian, gimana caranya untuk kita berperan di usia kita yang sangat terbatas ini? Apa yang pengen kita tinggalkan itu benar-benar bisa diwarisi oleh orang-orang sepeninggal kita. Caranya adalah yang pertama, temukan dan tentukan di mana kamu mau berperan. Temukan dan tentukan di mana kita mau berperan. Saya dulu ketika kuliah benar-benar nggak berpikir sama sekali. Setelah lulus kuliah akan berperan di mana. Nggak terpikir. Karena memang perjalanan hidup kita nggak ada yang tahu. Kita bisa jadi kalau Prof. Hures Shihab itu pernah mengungkapkan bahwa hidup manusia itu kayak garpu. Dan setiap ujung garpu itu akan membuat ujung garpu baru. Jadi garpu itu kan biasanya kalau ada 3 tusuk gitu ya, hidup manusia, perjalanan hidup manusia kayak garpu gini. Kita dikasih pilihan nih, kamu lulus kuliah mau pilih A, B, C. Oke, aku pilih C. Setelah di C, nanti akan pasti ada pilihan-pilihan baru. Yang itu belum terprediksi di awal tadi. Akan ada garpu-garpu baru lagi. Nah, di mana atau gimana caranya menentukan peran itu? Caranya yang pertama, ada salah satu filosofi dari Jepang yang menurut saya teman-teman sudah banyak yang baca bukunya gitu ya. Kalau teman-teman baca buku di perpus ini ada insya Allah. Judulnya Ikigai sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, diterbitkan oleh penerbit Mizan. Ikigai salah satu filosofi dari Jepang yang dirasa bisa mewakili gimana cara kita menentukan impian yang ingin kita perjuangkan di masa depan nanti. Impian kita di masa depan nanti, pilihan karir kita, pilihan jurusan kita, di mana kita berperan, berkontribusi, dipilih dengan cara menentukan ikigai kita di mana. Ini sangat membantu banget. Yang pertama, ikigai itu apa? Yang pertama adalah akumulasi dari 4 hal. Yang pertama adalah passion, yang kedua mission, vocation, dan profession. Masing-masing irisan ini teman-teman bisa membacanya gitu ya. Vocation itu apa? Itu adalah irisan antara apa dalam diri kita yang orang lain mau membayar skill tersebut. Orang lain mau atau bersedia membayar kita untuk skill tersebut. Dan apa yang orang-orang butuhkan. Jadi irisan antara kebutuhan orang lain dengan orang lain mau membayar kita untuk skill tersebut itu diistilahkan vocation. Kemudian mission, apa mission itu? Irisan antara apa yang dibutuhkan oleh dunia dengan apa yang benar-benar kita cintai. Jadi ada skill-skill yang mungkin orang-orang butuh banget. Kita bisa mengerjakannya tapi kita nggak cinta, kita nggak passion. Kemudian yang ketiga, passion, apa yang kita cintai dengan apa yang kita bisa mengerjakannya dengan sangat baik, sangat expert di bidang itu. Yang terakhir profession itu apa? Kita bisa mengerjakannya dengan sangat baik dan orang lain bersedia membayar kita terhadap hal tersebut. Nah, irisan dari semua hal inilah yang diistilahkan dengan ikigai. Temukan itu di usia ini. Saran saya temukan itu di usia ini karena apa? Karena semakin muda
usia kita saat menemukannya, semakin banyak waktu bagi kita untuk mempelajarinya dan expert sebelum kita benar-benar dibutuhkan di bidang tersebut. Kalau teman-teman menemukan ikigai di usia 20-an, bayangkan dalam waktu 5 tahun saja kita bisa menjadi expert di bidang tersebut. Karena ada riset, ada penelitian yang mengatakan bahwa kita bisa menguasai skill apapun kalau kita mengerjakannya minimal 10.000 jam. Minimal 10.000 jam melakukan hal yang sama dalam waktu terus-menerus kita bisa expert di bidang tersebut. Misal saya menulis, saya mulai nulis ketika pertengahan kuliah, sekitar semester 5. Saya mulai nulis. Terbit buku pertama semester 5 ketika masih kuliah di ITS. Lulus dari ITS saya menerbitkan 10 buku. Wisuda itu lulus menerbitkan 10 buku. Sampai belasan tahun kemudian, sampai hari ini, alhamdulillah sudah ratusan buku. Artinya apa? Ketika kita mengerjakan itu di usia-usia yang masih muda, kita masih punya rentang waktu yang panjang untuk menjadi expert di bidang tersebut. Bayangkan kalau kita menemukan itu di usia-usia yang sudah 30-an ke atas. Mungkin masih ada waktu, tetapi jaraknya, rentangnya, kalau bisa peran kita sudah diterima oleh masyarakat di usia tersebut. Maka manfaatkan masa ini, waktu ini untuk menemukan hal tersebut. Berikutnya, keterampilan apa yang sering kita lakukan? Ini cara yang mudah banget, ini biasa saya jelaskan kepada anak-anak SMA biasanya. Paling mudahnya ini deh, apa nilai rapot kamu yang paling bagus itu apa? Dan mengalami tren naik, itu apa? Bisa jadi passionmu di situ. Cara menjelaskan mudahnya gitu. Keterampilan apa yang sering banget kita lakukan? Pekerjaan apa yang membuat kita excited banget? Belum tentu jurusan kita loh. Dulu saya mempelajari mesin, tapi saya di pertengahan kuliah menjadi membelok. Membelok karena apa? Saya punya 2 skill yang berbeda, 1 skill engineer, 2 skill kepenulisan. Ini mana nih dari 2 cabang ini yang pengen saya kuatkan nih? Caranya dengan ini. Pekerjaan apa yang membuat kita excited banget? Saya bisa mesin, saya lulus juga, nilainya bagus, IPK-nya juga wajar gitu ya, nggak baik-baik banget tapi wajar gitu ya, normal. Tapi kira-kira saya mencintai dan excited nggak dengan keterampilan tersebut, skill tersebut? Tema bacaan apa yang sering banget kita baca? Saya keluar dari jurusan itu pasti ke perpustakaan, naik ke lantai 5, dan yang saya ambil apa? Buku-buku pengembangan diri, bukan buku-buku mesin. Kalau buku-buku mesin di lantai berapa kira-kira? Lantai 4 mungkin ya, atau 3. Tema bacaan apa yang sering banget kita baca? Apa impian gila kita di masa depan? Nanti saya bacakan apa kira-kira impian saya ketika masih kuliah. Saya memberi nama Dream U24. Dream U24 itu saya tulis ketika saya menjadi mahasiswa pertengahan kuliah. Dream U24, impian yang harus saya raih di usia maksimal 24 tahun. Nggak boleh lebih. Harus itu saya batasin. Impian gila apa yang kita ingin capai di masa depan? Aktivitas apa yang bikin kita bahagia banget? Keterampilan apa yang diapresiasi oleh orang lain? Ada anak mesin tapi ketika nulis novel dia keren banget hasilnya. Diapresiasi oleh orang lain, dibaca oleh banyak orang. Terelie itu lulusan apa? Akuntansi, bayangkan. Akuntansi Universitas Indonesia. Akuntan UI, seorang akuntan lulusan UI. Kemudian dia menulis novel pada tahun 2015. 2005. Novel perdananya nggak laku. The Gorgon Series judulnya. Ada yang tahu? Pembaca Terelie ada di sini. Novel-novel Terelie itu sekarang menjadi novel terlaris di Indonesia sampai hari ini. Anak saya usia 11 tahun, di ulang tahunnya yang ke-11 itu minta kado serial Buminya. 16 seri. Saya belikan 15. Yang seri terbaru enggak saya belikan karena ada promo di akunnya Terelie. 15 judul ada promo, 1 seri, 1 set. Minta judulnya mulai Bumi sampai yang terakhir. Nah, Terelie itu lulusan akuntansi. 2005 menulis buku The Gorgon Series enggak laku. Novel berikutnya enggak laku. Sampai bertahun-tahun kemudian dia menulis judul buku Hafalan Sholat Delisa yang pertama kali membumingkan nama beliau. Nah, dia apresiasinya di situ nih. Hafalan Sholat Delisa booming, dia lanjut nulis. Akhirnya apa? Pada tahun 2011 ketika saya di puncak kegalauan memilih antara menjadi engineer atau menjadi penulis, itu saya chat Terelie. Saya DM Terelie, saya tanya, Bang Tere ini dalam waktu 1 hari nulisnya berapa lama?
dan pekerjaan utama Bang Terry itu apa? Kemudian dijawab oleh beliau, saat itu dijawab. Yang jawaban itu sangat mempengaruhi pilihan hidup saya saat itu. Jawabannya gini kata beliau, saya sehari nulis 1 jam sehari. Sehari nulis cuma 1 jam. Profesi utama saya adalah seorang akuntan. 2011 dia masih menekuni bidang akuntansi. Ketika novel-novelnya sudah bestseller. Akhirnya apa? Sekarang setelah novelnya banyak banget, beliau mulai fokus di kepenulisan dan semakin produktif dengan novel-novelnya. Nah kira-kira apa nih? Belum tentu apa yang kita kuasai, itulah yang diapresiasi oleh orang lain. Dulu saya mengukur nih, ketika saya bekerja sebagai seorang engineer di perusahaan, saya sempat bekerja selama 1 tahun di perusahaan, ini kira-kira kalau saya meninggalkan perusahaan ini, ada nggak orang yang siap menggantikan? Banyak nggak? Banyak banget. Tapi ketika saya nggak nulis, belum tentu buku generasi emas ini ada orang yang menuliskannya, orang lain yang menuliskannya. Apalagi orang yang menuliskannya dengan bahasa saya, lebih spesifik lagi. Maka di mana kita berperan itu bisa jadi diwakili oleh ini, keterampilan apa sih selama ini yang diapresiasi oleh orang lain. Bisa jadi kita jauh lebih dibutuhkan di bidang itu dibandingkan apa yang sekarang sedang kita pilih. Maka temukan itu dan jadilah diri kita expert di bidang itu. Berikutnya, karena teman-teman masih di fase pembelajaran, di fase kampus yang di sini banyak sekali celah untuk memilih gitu ya, maka temukan ini dulu deh. Explore pengetahuan dan pengalaman seluas mungkin, ini waktunya, ini masanya. Yang kedua, create, berkaryalah sesuai dengan potensi yang tereksplor tadi. Dan yang terakhir, di sini adalah tempat untuk secepat mungkin berbagi. Share tentang apapun yang teman-teman dapatkan hari ini. Berbagilah, entah itu bikin sosmed yang fokus membagikan ilmu teman-teman, entah itu menulis juga, bikin blog juga silakan, bikin channel silakan, apapun itu mulailah berbagi. Karena ketika kita berbagi sambil belajar, insya Allah proses pembelajaran kita jauh lebih cepat dibandingkan kita belajar hanya untuk ujian. Itu yang saya rasakan dulu. Ketika kita belajar sambil mengajar, itu proses menyerapnya jauh lebih matang, jauh lebih cepat, jauh lebih nempel daripada kita belajar hanya untuk ujian, hanya untuk lulus ujian. Jadi kalau bisa habis belajar, ajari teman-teman yang lain. Itu jauh lebih kuat ingatan kita. Berikutnya, yang pertama apa tadi? Empati. Yang kedua adalah jadilah pribadi yang punya literasi yang baik. Jangan hanya membaca buku-buku atau diktat perkuliahan saja. Saya tahu waktu teman-teman sangat terbatas. Saya tahu kuliah di ITS ini sangat padat, saya tahu benar. Tapi sempatkan dalam 1 hari itu ada bacaan-bacaan di luar apa yang selama ini kita pelajari di kelas. Di luar itu. Bisa itu untuk refreshing atau bisa supaya teman-teman punya perspektif baru. Sehingga kita nggak pakai kacamata kuda ketika melihat sesuatu. Kalau kita hanya fokus pada satu hal saja, dibandingkan orang yang bacaannya sangat luas, dia bisa memandang dari berbagai sudut pandang. Maka bacalah, carilah channel-channel YouTube atau konten-konten edukatif apapun itu di luar bidang kita. Di luar bidang kita. Kalau bidang kita udah wajib harus nih. IPK minimal 3,5 lah ya, 3,5 gitu ya. Tapi selain itu juga miliki bacaan-bacaan yang di luar bidang yang kita pelajari selama ini. Karena dari situ yang akan membedakan kita dengan teman-teman kita yang lain. Literasi yang baik adalah salah satu parameter majunya sebuah peradaban. Prinsip dasar literasi adalah kemampuan untuk, nah ini yang saya kasih warna merah, ini yang saya highlight. Kemampuan melek informasi dalam diri seseorang, di mana di dalamnya terdapat kemampuan membaca, kemampuan menulis, dan menganalisis berbagai peristiwa secara kritis. Yang pertama melek informasi. Kita harus menjadi pribadi yang update, jangan sampai ketinggalan gitu ya. Ada yang saking fokusnya di perkuliahan sampai ketinggalan informasi dari luar, padahal itu juga penting. Yang kedua, harus membaca. Perpustakaan harus menjadi salah satu tempat yang sangat sering kita kunjungin, bukan hanya untuk nongkrong gitu ya, tapi juga harus menjadi bacaan-bacaan yang
kalau bisa menjadi peminjam yang sangat aktif di sini. Menulis, usahakan menulis di saat ini. Karena dengan menulis kita bisa membuat pola pikir kita menjadi jauh lebih terstruktur dibandingkan kita hanya membaca tanpa menuliskannya. Kemudian menganalisis, dan yang terakhir adalah kritis terhadap berbagai peristiwa yang apalagi sekarang teman-teman sekalian, kita mudah sekali, generasi sekarang mudah sekali untuk diarahkan oleh media. Maka menjadi pribadi yang kritis ini penting banget untuk tahu, untuk memfilter apa kira-kira yang paling sesuai dengan fakta yang harusnya kita tahu terlebih dahulu dibandingkan apa yang viral saat ini. Berikutnya, menulis. Kenapa kita harus menjadi penulis? Mungkin teman-teman bertanya, ada yang bertanya, kenapa aku harus menulis? Bukankah aku nggak pengen jadi penulis? Itulah kenapa tadi saya bilang, apapun profesi teman-teman nantinya, usahakan menulis. Minimal tulis 1 buku lah seumur hidup gitu ya. Apapun profesi teman-teman nantinya. Kalau saya tidak bercita-cita menjadi penulis, mengapa saya harus menulis? Ada sebuah fakta menarik teman-teman sekalian. Hampir semua penulis di masa mudanya memang nggak punya cita-cita menjadi penulis. Hampir semua penulis di Indonesia itu di masa mudanya memang nggak ada yang bercita-cita jadi penulis. Kenapa? Karena menjadi penulis apalagi di Indonesia yang minat bacanya sangat rendah seperti hari ini gitu ya. Sangat tidak menjanjikan sama sekali. Royalti penulis itu cuma 10% dari harga buku, bayangkan. Misal buku ini harganya berapa nih? 99.800. 99.800. Penulis dapat berapa? 9.980 rupiah setiap 1 buku ini terjual. Kecil banget. Nggak prospek sama sekali menjadi penulis itu. Maka nggak ada penulis yang di masa mudanya punya cita-cita jadi penulis, nggak ada. Tirlia ketika menulis dan memutuskan menjadi penulis, dia nggak hanya menjadi penulis, dia akhirnya menerbitkan bukunya sendiri saat ini. Mencetak bukunya sendiri, didistribusi sendiri. Jadi kalau menjadi penulis doang kecil banget. Dia akhirnya menjadi penerbit sendiri, mendirikan penerbitan sendiri. Hampir semua penulis di masa mudanya nggak pernah bercita-cita menjadi penulis. Fakta kedua adalah hampir semua profesi di dunia ini butuh skill menulis. Coba sebutkan apa profesi yang nggak butuh skill menulis sama sekali. Bahkan di masa kuliah saja teman-teman sudah sering menulis setiap hari kan ya. Menulis apa minimal? Masih ada laporan-laporan nggak di sini ya? Laporan praktikum gitu masih ada? Itu yang setiap hari mengganggu kita kan ya. Laporan praktikum. Dulu ditulis tangan malah. Sekarang tangan nggak? Nggak ya, diketik ya? Udah mudah sekarang ya. Dulu tulis tangan. Masih tangan sekarang nggak ya? Masih tangan? Baru-baru masih ya? Masya Allah, itu yang males banget kan ya. Tulis tangan setiap hari dulu di waktu saya masih kuliah, setiap habis praktikum tulis tebel banget lagi. Tapi minimal itu mudah-mudahan bisa mengasah keterampilan kita dalam menulis. Hampir semua profesi di dunia ini butuh skill menulis. Itulah kenapa enggak usah. Literasi bagi mahasiswa. Sarana memahami dan menguasai sumber ilmu baik primer maupun sekunder, udah teman-teman tahu ini. Tanggung jawab mengikat dan melestarikan ilmu melalui bacaan, menyebarkan ilmu dan pengetahuan kepada umat dengan bahasa yang awam. Oke. Teman-teman nggak harus nulis tulisan-tulisan yang berat gitu ya. Teman-teman mulai saja dengan tulisan-tulisan yang ringan dan dibagi mulai saat ini juga. Bisa nulis artikel, cerpen, puisi dan yang mengandung nilai-nilai positif, konten-konten inspiratif di sosial media kita gitu ya. Caption-captionnya diperpanjang, jangan pakai chat GPT gitu ya. Nulis caption aja, jangan minta bantuan AI ya. Tulis aja, coba mulai nulis dengan bahasa kita sendiri. Menulis buku populer dan kekinian, oke. Dah. Ini salah satu motivasi ya. Yang membuat saya terus menulis sampai hari ini. Kelihatan nggak teman-teman? Di Instagram beberapa waktu yang lalu saya sempat bikin caption kayak gini. Apa ada buku saya yang ikut andil dalam keputusan besar di hidup Anda? Ada nggak sih buku saya yang ikut andil dalam keputusan besar dalam hidup Anda? Komentarnya banyak banget, tapi ini saya ambil yang paling muncul paling atas saja. Yang pertama dari Yuda. Ada buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati. Terima kasih Mas Ahmad, teruslah berkarya. Salah satu karyamu pernah menjadi alasan seseorang untuk tetap hidup. Bayangkan ya,
Alasan untuk tetap hidup, berarti dia terpikir untuk, ya belum tentu juga ya. Yang kedua, ada komentar kedua dari Fatimah. Banyak bang, hampir semua buku abang udah saya beli, bayangkan ratusan buku saya, hampir semuanya udah saya beli. Kalau lagi ngerasa putus asa, buku abang sering menguatkan saya. Ada lagi nih komentar ketiga nih dari Ninja Warrior. Ninja Warrior keren. Akunnya keren. Saya koleksi buku Ahmad Rifai Rifan dari 2012. 2012, bayangkan. Buku yang pertama kali saya baca itu The Perfect Muslimah. Ini di bawahnya. Sampai akhirnya saya konsisten pakai hijab. Jadi keputusan-keputusan besar bisa jadi hadir, terpantik, dipicu oleh salah satu karya kita yang bisa jadi karya itu menurut kita sederhana, biasa-biasa saja menurut kita, tapi bisa jadi itu menjadi tipping point bagi orang lain untuk menjadi titik letak di mana ada momentum besar untuk saya berubah. Maka jangan remehkan karya sederhana kita. Bisa jadi tulisan kita yang remeh, tulisan kita yang menurut kita sederhana, yang receh, itu menjadi titik balik bagi hidup orang lain. Berikutnya. Ini motivasi spiritual ini yang menurut saya sangat kuat dampaknya bagi saya saat ini. Betapa semangatnya jika impian kita menulis adalah agar nanti terkejut saat melihat catatan kebaikan kita. Ya Allah, bukankah timbangan amal saya nggak sebanyak ini? Betapa indahnya ketika nanti kita mendapatkan jawaban dari Allah, ya kamu benar, amalmu sebenarnya nggak sebesar ini, tapi ribuan orang telah tergerak melakukan kebaikan setelah membaca tulisan-tulisan. Nah, jadikan itu sebagai motivasi tinggi gitu ya. Kita berbagi kepada banyak orang, kemudian kita ingin agar warisan itu bisa memberikan dampak besar bagi kita juga. Yang kedua apa? Literasinya kita harus baik. Yang pertama empati harus baik. Yang kedua berkaryalah deh, menulislah, membacalah. Yang ketiga adalah jadilah pribadi yang produktif, Jangan sampai waktu kita habis untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Rebahan boleh sesekali karena untuk refreshing mungkin ya, scrolling silakan. Tapi tujuannya atau siapapun yang kita follow itu paling enggak kita filter lah ya. Yang kita follow itu kita filter sehingga yang muncul itu bukan di pencarian yang random, bukan pencarian yang sangat acak, tetapi kita sudah tahu yang kita scrolling itu adalah mereka yang memang punya dampak baik bagi hidup kita, menyemangati kita, memberi insight-insight positif dalam hidup kita. Waktu yang tidak kita isi dengan hal-hal yang hebat, pasti nih sifat waktu selalu seperti ini. Kalau tidak kita isi dengan hal yang luar biasa, pasti tersita untuk sesuatu yang remeh, pasti. Nggak mungkin waktu tidak kita isi dengan sesuatu yang manfaat, kemudian terisi dengan sesuatu yang manfaat, nggak mungkin. Kita harus mewajibkan diri kita untuk mengisinya dengan sesuatu yang hebat. Ini ada ilustrasi menarik nih. Dalam keadaan kepepet gitu ya, seringkali potensi yang luar biasa akan muncul dari dalam diri manusia. Bener nggak? Bayangkan teman-teman punya tugas yang harus dikumpulkan masih 1 bulan lagi. Santai nggak? Santai. Biasanya ini alasan orang-orang yang tugas akhirnya molor terus. Kenapa? Karena masih lama nih rentang waktunya nih. Tapi bayangkan waktu kita untuk ngumpulin tinggal besok pagi. Masih bisa santai? Masih bisa mungkin ya. Nanti siang dikumpulin, nah baru ngebut nih. Biasanya potensi yang luar biasa baru muncul dari dalam diri kita ketika waktu kita batasin. Itulah kenapa saya menyarankan berilah batasan dalam setiap aktivitas kita. Jangan sampai kita beraktivitas dengan ngalir aja. Beri batasan, beri deadline setiap hari. Disiplin itu seperti ini, konsep disiplin itu seperti ini. Yang pertama, malas atau enggak tetap lakukan. Prinsip disiplin ada malas atau enggak, mood atau enggak tetap lakukan. Jadi jangan sampai kita menggantungkan aktivitas kita kepada mood. Rentan banget itu. Gantungkan aktivitas kita pada disiplin. Sehingga apa? Baik kita mood atau enggak, sedang malas atau enggak, kita enggak tergantung terhadap hal tersebut. Orang yang disiplin itu bisa mengalahkan orang yang berbakat yang tidak disiplin. Ini banyak sekali risetnya teman-teman, banyak bisa baca jurnalnya banyak banget. Waktu kita terbatas, hidup kita ada deadline-nya, maka jangan sampai ada sedetik pun yang sia-sia. Hidup kita ini ada deadline, maka jangan terlalu santai gitu ya. Dan deadline-nya ini enggak kita ketahui.
Masalahnya kita ada deadline, kita nggak tahu kapan deadline-nya nih. Maka mulai deadline terlebih dahulu hidup kita. Prinsip hidup produktif. Yang pertama, pelajari yang penting, jangan yang penting belajar. Jangan semuanya dibaca. Itulah kenapa kita harus menemukan ikigai di masa muda itu. Kenapa? Supaya kita bisa fokus. Jangan semuanya dibaca, enggak. Kita harus fokus mempelajari hal tertentu saja. Waktu kita enggak panjang, waktu kita enggak lama. Maka kita mempelajari juga harus pilih-pilih nih. Pelajari yang penting-penting saja, bukan yang penting belajar. Yang kedua, baca bacaan yang penting saja, bukan yang penting baca. Yang ketiga, ikuti komunitas yang penting saja, bukan yang penting berkomunitas. Jangan semua organisasi diikuti. Pilih saja di mana kita mau berperan. Fokus saja di situ. Supaya apa? Supaya peran kita bisa maksimal, totalitas. Kalau kita percuma kita ikut banyak organisasi, tapi di setiap organisasi peran kita ngambang. Peran kita minimal, nggak punya peran sama sekali. Percuma kita banyak sekali organisasi A, B, C, di CV kita banyak sekali menulis pernah ikut organisasi ini, tapi nggak punya peran sama sekali. Dikit banget yang kita ambil pelajaran dari organisasi tersebut. Cukup pilih satu atau dua saja nggak masalah. Yang penting apa? Kita benar-benar maksimal di dalamnya. Peran kita maksimal di dalamnya. Itu prinsip produktif. Berikutnya adalah generasi mandiri. Apa tadi? Yang pertama empati, yang kedua literasi harus bagus, yang ketiga produktif, yang keempat ini mandiri. Menjadi pribadi yang mandiri yang selesai dengan diri sendiri terlebih dahulu. Biasanya kita sulit banget berkontribusi kalau diri sendiri saja masih punya masalah, masih belum selesai, masih punya hal-hal di masa lalu yang belum kita maafkan misalnya. Sulit banget untuk berperan. Karena apa? Kita akan sibuk dengan diri kita masing-masing. Maka ini perlu kita selesaikan terlebih dahulu. Solusinya gimana? Tadi sebutkan alur hidup manusia kan kebanyakan ini ya. Nggak jauh-jauh dari ini ya. Maka selesaikan dulu semuanya terlebih dahulu, nggak masalah. Anda sekarang fokus kuliah silakan. Silakan. Nanti fokus setelah kuliah, fokus pengen mandiri. Aku harus sudah bekerja, nggak ngerepotin orang tua, nggak ngerepotin orang lain. Oke, silakan. Anda bekerja. Setelah kerja udah mapan, silakan Anda berumah tangga. Karena biasanya galau sebelum berperan, galau banget aku masih mikirin pendamping hidup gitu ya, masih galau masalah itu, masalah percintaan gitu ya, masih galau. Ya udah selesaikan deh, silakan. Ya udah setelah berumah tangga aku ingin punya keturunan. Ya udah silakan berkeluarga komplit. Setelah itu silakan pilih peran. Jangan hanya fokus membahagiakan keluarga doang. Pilih peran di mana saya mau berkontribusi bagi banyak orang. Sehingga warisan saya nggak dinikmati oleh keluarga saya saja. Langkah untuk selesai dengan diri sendiri. Yang pertama, tulis semua hal yang selama ini membuatmu insecure, nggak pede dan merasa inferior di hadapan orang lain. Tulis semuanya. Aku nggak pede di bidang ini gitu ya. Tulis semuanya. Bersikaplah wajar kepada siapapun, maafkan semua perilaku buruk orang lain, jangan ada dendam. Bertekadlah menjadi pribadi yang menjadi pribadi yang baru tanpa beban masa lalu. Terakhir, kurangi ketergantungan kepada siapapun. Jadilah pribadi yang merdeka, yang mandiri. Terakhir sebelum kita ngobrol tanya jawab ya, terakhir pribadi yang generasi emas itu harus menjadi pribadi yang optimis. Dia menjadi pribadi yang menemukan peluang dalam pekatnya masalah. Ada nggak di sini yang merasa bahwa visi Indonesia Emas 2045 itu adalah sesuatu yang utopis, utopia, impian yang nggak mungkin terwujud, ada nggak? Yang ragu bahwa itu akan terwujud di tahun 2045? Ada? Saya yakin banyak. Melihat kondisi negeri ini hari ini, yang tingkat korupsinya tinggi, ekonominya menurun setiap tahun, tingkat pengangguran meningkat, pasti merasa pesimis. Kayaknya nggak mungkin tercapai ya. Kayaknya susah nih terwujud nih. Waktunya tinggal 20 tahun lagi nih. 20 tahun lagi nih nggak lama. Teman-teman sekarang mungkin 20-an tahun, 20 tahun lagi, 40 tahun pas harusnya. 40 tahun adalah usia yang sangat matang dan memegang peran penting harusnya di negeri ini. Maka persiapkan itu. Harus optimis karena percuma kita pesimis juga percuma kan ya, pesimis juga percuma. Lebih baik kita meyakini bahwa itu terwujud sehingga kita memilih peran tertentu untuk mewujudkan itu daripada kita pesimis kemudian kita nggak milih apapun.
Ciri orang rata-rata itu kayak gini. Apatis terhadap sekitarnya, termasuk negaranya, ingin hidupnya santai saja, takut jadi yang pertama, takut dianggap beda, tidak suka perubahan, enggan diberi tanggung jawab, nggak mau diberi tanggung jawab. Yang terakhir, tidak punya target hidup. Maka inilah disinilah pentingnya generasi optimis teman-teman sekalian. Generasi optimis yang melihat negeri kita mungkin kacau banget, tapi masih punya impian besar. Aku harus menjadi salah satu pribadi yang bisa menjadi mewujudkan negeri ini bisa mencapai impiannya di tahun tersebut. Oke, nah ini dia yang saya ceritakan tadi. Ketika masih kuliah, itu saya punya impian yang saya tuliskan di kamar kos saya. Di kamar kos-kosan saya dan diketawakan oleh teman-teman sejurusan saya setiap main ke kamar kos saya. Diketawain. Kenapa? Karena impiannya aneh-aneh. Jadi teman-teman seangkatan saya pasti tahu nih. Saya pernah menuliskan ini di dinding kamar kos saya. Apa saja itu? Yang pertama, punya bisnis paling lambat usia 22 tahun, lulus S1 paling lambat usia 23 tahun. Ini lambat banget loh. Ini molor baru usia segini baru lulus ya. Kerja sebagai engineer paling lambat usia 23 tahun, bikin rumah paling lambat usia 24 tahun, bikin rumah saya targetkan saat itu. Nikah paling lambat pada usia 24 tahun, nikah saya targetin, bayangkan. Punya anak pada usia 25 tahun, bayangkan punya anak ditulis loh di impian. Mendirikan rumah baca dan bimbingan gratis di kampung halaman, nulis, saat itu saya sudah nulis minimal 40 buku pada usia 25 tahun, buku diterjemahkan 2 bahasa dan diterbitkan di penerbit internasional, menjadi pembicara di forum internasional, menjadi pembicara di 100 kalau nggak salah ini 100 acara pada usia di minimal 100 acara pada usia 25 tahun, profil hidup diliput oleh media di dalam dan luar negeri. Saya tulis tuh impian itu saya tulis, padahal jurusannya mesin, nggak ada mesinnya sama sekali impiannya. Ketawain oleh teman-teman ikut lomba robot gitu ya, lomba mobil cepat. Saya enggak. Impiannya malah ini. Akhirnya teman-teman sekarang ketika saya lulus kuliah, setelah lulus kuliah, ketemu dengan teman-teman sejurusan, ketika melihat profil hidup saya, akhirnya apa? Mereka ingat kembali tentang tulisan ini. Semua impian ini terwujud tepat di usia-usia yang saya tuliskan. Di usia-usia persis yang saya tuliskan. Misalnya ini, saya bikin rumah sendiri gitu ya, paling lambat usia 24 tahun, beneran. Bikin rumah itu ada rezekinya itu, royalti datang besar itu tepat di usia 24 tahun dan itu pas banget untuk saya melunasi rumah. Nikah paling lambat usia 24 tahun, setelah punya rumah, target saya itu nikah. Ketemu jodohnya gitu ya. Saya nggak pacaran, ketika kuliah nggak pacaran. Ketemu jodohnya setelah lulus gitu ya, 20 menjelang 25 tahun, tapi masih 24 tahun, menjelang 25 tahun itu baru dipertemukan dengan jodoh. Pas banget gitu ya. Punya anak setelah nikah, punya anaknya pas banget di usia 25 tahun, anak pertama lahir. Mendirikan rumah baca dan bimbingan belajar gratis di kampung halaman. Setelah lulus kuliah saya nabung nih. Nabung dari hasil kerja di kantor gitu ya, untuk mendirikan rumah baca gratis di kampung halaman. Kemudian merekrut beberapa pengajar untuk ngajar gratis di rumah baca tersebut. Nulis minimal 40 buku, pas banget 25 tahun karena ngejar ini ya, ngejar target ya. 40 buku terbit di usia 25 tahun. Buku diterjemahkan, alhamdulillah sudah diterjemahkan dalam 2 bahasa. Menjadi pembicara di forum internasional, sudah ke beberapa negara untuk menjadi pembicara di meskipun audiensnya mahasiswa-mahasiswa Indonesia juga yang kuliah di sana. Menjadi pembicara dan seterusnya, 100 acara, minimal 100 acara terlampaui di usia tersebut. Akhirnya apa? Di usia muda ini mungkin kita menilai bahwa ada banyak sekali mimpi-mimpi yang sulit sekali kita wujudkan dengan kemampuan kita hari ini. Tapi dengan optimisme teman-teman sekalian, miliki mimpi yang di luar batas wajar kita. Miliki mimpi yang di luar nalar kita. Karena di situ kita punya semangat untuk mati-matian mengejarnya gitu. Daripada kita mimpi yang biasa-biasa saja. Lulus kuliah dengan IPK yang cum laude misalnya, kemudian kita menjadi lulusan terbaik, habis itu kita kerja di perusahaan bonafit, kemudian kita menikah dan seterusnya. Di luar itu deh, lebih dari itu mungkin boleh menjadi batasan minimal kita.
boleh menjadi batasan minimal kita untuk bermimpi. Tapi miliki mimpi-mimpi yang seolah-olah sulit banget kita raih dengan kemampuan kita hari ini. Jadikan itu sebagai impian yang harus kita kejar dan harus kita wujudkan dalam doa-doa kita. Mungkin itu saja Mas Zaki, terima kasih sekali teman-teman sekalian. Ada 5 hal itu mudah-mudahan bisa teman-teman menginspirasi teman-teman sekalian untuk mengarungi sisa waktu yang ada di kampus ini. Mudah-mudahan ada hal-hal yang perlu kita diskusikan nanti sehingga ada insight-insight baru yang dari teman-teman khususnya yang barangkali belum terwakili oleh materi ini. Mungkin itu Mas Zaki. Terima kasih banyak Mas Rifai. Boleh teman-teman sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Rifai. Oke, Masya Allah sekali ya teman-teman. Beliau sempat dimention kembali bahwa ketika di umur 25 tahun sudah berhasil menerbitkan sebanyak 40 buku dan kemudian inti dari buku yang telah disampaikan kepada kita siang hari ini terkait berbagai motivasi serta hal-hal yang mungkin kira rasa di mahasiswa sekarang ya di zaman kita bareng-bareng ini teman-teman itu banyak hal yang merasa kesulitan dan inilah hadir buku Generasi Emas untuk setidaknya bisa memberikan pesan kepada kita bahwa sebagai mahasiswa khususnya remaja gitu ya pertama harus sabar, kemudian memiliki adab yang baik, kemudian empati dan ada beberapa poin yang menjadi hal yang harus kita kedepankan seperti kemandirian, rasa empati, produktif, optimis serta mulai coba untuk menulis ya seperti itu Mas.